Warga. Sekarang kita ada di acara Lu Tanya Lau Jawab. Dia Bong Bontang sering banget ini apa namanya skip. Kayak udah mulai ini apa namanya menua. Lu kenapa FU. Nggak kayak biasanya dia. Siapa? Biasa. Biasa. Dia silakan ngobrol dulu ngobrol. Biasanya dia paling Apa orang hutan gitu. Gimana dok? Apa kabar dok? sehat begitu. Kayaknya Bu Dokter baru habis dari pulang ini praktek. Iya, habis pulang. Belum praktek. Praktek dokter. Oh iya, seperti maaf. Iya. Gue dengar kata praktek dukun beranak. Aborsi dong. Bukan. Memang sudah mau dilegalkan sama Pak Jokowi. Iya. Bukannya udah ya? Kemarin sih baru kondomnya doang. Baru karetnya doang, kemarin dibolehin. Iya, begitulah. Ya, begitulah ya. Gue ketinggalan info. Makanya pakai Gemini, Dok. Pakai Gemini, tolong update saya berita hari ini gitu, Dok. Menaik berita kesehatan. Emang ini sponsornya Google? Ini sponsornya dari tukang.com ya. Jadi kalau lo yang pada ingin merapikan rumah, pengen ngeberesin rumah tapi bingung siapa yang ngerjain, mau renov gitu mau ya, merenovasi rumah, mau ngerjain rumah segala macam, pokoknya bingung lah nih apa rumah gue pengen gue apain nih, lo ke tukang.com. Rapin muka bisa nggak, Bang? Hah? Rapin muka. Jangankan muka, hidup lo bisa dirapiin. Ngalor ngidul. Iya. Dok, tapi tumben dia lemes dok ya. Ya kan tadi gue udah bilang, makanya naon. Tumben kayak lu hari ini biasa ngebacot mulu kan. Biasanya berisik kadang gue udah kayak nggak biasa. Ini, Iya. gitu. Mukanya biasa kenceng nih agak lemah gitu. Loyo Kenapa ya. kenceng kayak aspal muka gue. Kepikirnya wrecking gue. Itu Coba, loh kemarin apa namanya? Kenapa? Bentar nih agak lambat. Gue tuh lagi di fase 48 jam. Jadi Kurang gula. Water fasting. Water fasting. Apa itu water fasting ya? Water fasting apaan, Mar? Air cepat. Gue juga gak tau water fasting apa. Water air. Fasting cepat. Bener sih. Ingnya nah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kuatkan hamba. Coba. Jadi gini. Berapa? Gua itu lagi di masa, gua tuh lagi ngejalanin 72 jam water fasting. Water fasting. Nah, ini gua lagi di fase 48 jam puasa. Cuma minum air putih doang. Sama kopi yang nggak pakai gula. Terus apa namanya rempah-rempah gitulah pokoknya nggak pakai gula, nggak makan, cuman air putih. Jadi lu minum air aja ya, nggak ada makan apa nggak boleh. Nggak ada makan apa-apa. Ya, baru mulai udah minum. Lemes dok. Ternyata lemes kayak kanebo kering. Masalahnya kemarin dok, gua sama Bontang kan kita habis cheat day gila-gilaan tuh. Oh iya. Kita habis makan habis makan donat, banyak banget. Kayaknya enak ya donatnya gue ngeliat. Donat ya. Donat enak banget, masya Allah. Selalu gue nggak kedapetan. Sekali Mbok ya dok, boleh lah kita ajak gitu. nanti ya. Tapi dia lemes dia nih. Warga dia lemes nih, lo pindah tempat duduk deh, lagi jomplang lagi di belakang. Sering mulat. Makasih pengertian lo. Gue lagi lemes-lemes ya emang karena lagi dari tadi nih. Lagi ngawang-ngawang, berat apa namanya kondisinya lagi ngawang-ngawang, terus mulut tuh slow motion, jadi lebih dulu berarti lu sampai kayak puasa nih, cuma nggak makan doang, nggak makan, minum air doang, bisa lu? Ya sementara sih masih hidup lah ya, sementara masih hidup. Nah makanya tadi kan sebenarnya kan gue disuruh datang nih kemari gitu kan ya, gue emang sengaja nggak ngomong, karena kenapa? Gue pengen bikin surprise buat Bu Dokter. Pasti kalau misalkan gue ngobrolnya sekarang, gue ceritainnya sekarang pas lagi podcast, dia pasti kan nanti bingung, prolong fasting, apa itu water fasting? Gue juga baru tahu nih. Jadi gue lagi ngejalanin water fasting dan sebenarnya gue datang ke podcast hari ini gue pengen nanya. Itu karena apa water? Mulu. Dok, itu water fasting itu karena dia pengen apa? Kita ada tujuannya pasti kan dok dia. Lu pengen apa sih water fasting? Apa karena kita makan yang gila-gilaan gitu? Nih, nah ini hasil riset gue nih gue nggak tahu ini akan maksud gue. Ini hasil yang gue baca ya dari internet, dari TikTok, dari segala macam lah gitu. Lu beli informasi di pasar Poncol gak?
Enggak, gede bage ini. Oh, gede banget. Kalau pas Poncol ada kartu sama ini. Majalahnya doang kalau di sono. Teorinya ada. Di juga ada tuh CD-CD. CD apa? CD apa? Dono. Ada. Jual kasino. Begitu ya dibuka isinya. Dia jangan bercanda, nah habis itu lagi lemes banget. Iya. Terus, Pan. Nah, jadi water fasting ini fungsinya sebenarnya salah satunya karena gue pengen nurunin kadar lemak di badan gue. Kan gue udah kurus nih. Kan dulu berat badan gue 65 kilo. Iya. Terus sekarang kan gue udah turun ke 85 kilo ke 62 kilo. Udah kurus sebenarnya. Iya. Tapi ada beberapa bagian lemak di badan gue nih. Tete, khususnya tete, pinggang, perut. Masih gelambir itu gitu masih ya? menggelambir. Nah, terus persentase lemak di badan gue masih cukup tinggi. Nah, makanya akhirnya gue menjalankan water fasting. Apalagi kemarin abis cheat day gila-gilaan. Nah, selain itu manfaatnya, ini gue belum tahu nih, makanya gue sekarang gue pengen nanya. Katanya tuh dia mengaktifkan namanya autophagy. Bukan sayur-sayuran auto ya, bukan autophagy itu bukan. Jadi mengatakan autophagy di mana katanya di situ selama fase puasa ini, ya loh pelan banget ngomong gue. Ya lu selama banget ngomongnya nih. Selama puasa ini ada mengaktifkan proses autophagy di mana badan gua akan menggantikan, mereplace sel-sel gua yang udah nggak bagus, sel-sel gua yang pada mau mati, dan salah satu juga sel kanker kemungkinan. Itu baru yang gua baca. Dan mengaktifat stem cell. Itu yang lu baca. Yang gua baca, stem cell. Tapi gue juga secara detail stem cell itu apa gue juga masih berat, pembahasannya. Berat nih. Gue tadi padahal pengen nanya yang banyak sama Bu Dokter. Tapi karena lo water fasting, dan gue juga gak tahu nih warga nih apa itu water fasting. Kita tanya aja sama Bu Dokter. Nah dok, gue cuma lemes juga deh dok, sian dok. Tapi dokternya ke bawah lemes juga ngobrol ya. Iya, lagi gue juga ke bawah lemes karena biasanya dia kan heboh gitu. Auto speech gitu. Gue juga jadinya kan cobain nih. Lo mau? Gue berani kita challengean. Gue nge-gym, gue ngikutin lo nge-gym, lo ikutan water fasting. Gue pengen tahu kicep gak lo? Goyang lo pasti. Pasti lo goyang. Gini nih. Gimana dok? Jadi kita pengen tahu tuh mengenai water fasting di dunia kedokteran. Apa itu? Jadi water fasting atau prolong fasting, kan kalau water fasting udah dikasih tahu ya. Jadi puasa air putih, sebenarnya puasa air. Terus kalau misalnya prolong fasting berarti dia puasanya berkelanjutan atau lama gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu benar, dia ada benarnya yang dia bilang. Kalau katanya mau mengaktifkan si autophagy. Mata lu jangan gitu dong. Mata lu beler nih, lu ngantuk ya. Gitu kan? Ya. Itu untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Tapi sebenarnya water fasting dan prolong fasting itu agak sedikit pro kontra. Karena balik lagi semuanya nggak bisa tuh langsung oke, gue mau ikutan water fasting, oke, gue mau prolong fasting. Kayak yang dibilang tadi, coba deh lu cobain water fasting atau prolong fasting. Kalau nggak kicep ya itu lumer deh kayak bonbon. Sebentar. Lu nggak makan berarti 44 jam, 22 hari nih ya? Ini udah 2 hari 48 jam. Itu, nah ini yang mumpung ada Bu Dokter nih. Itu lu ngerasain ini bahaya gak buat lambung lu, badan lu? Bahaya gak sih dok? Cuma minum air doang. Biasanya kita kalau nggak makan, telat makan aja lambung naik. Iya. Nah, kayak ya paham. Iya kan? Paham. Itu bagaimana tuh, Bu Dokter tuh? Kalau si water fasting sama prolong fasting ini kan sebenarnya gunanya adalah untuk mendetoksikasi. Bentar. Apa dia lambungnya banyak nih? Lambung lu banyak kali ada di kepala. Malu pikir gue sapi. Lambung gue 12. Soalnya dia kuat juga deh. Jangan lambung lu banyak ada di mana-mana di lambung lu. Lambungnya di mana-mana. Terus dok. Jadi sampai mana tadi ya? Iya, sampai detox, regenerasi. Iya. Terus kadang juga ada yang untuk menurunkan berat badan, ada. Tapi itu bahaya sama lambungnya nggak sih dok sebenarnya? Bahaya kalau misalnya kondisi tubuhnya
nggak bisa ngelakuin itu. Makanya tadi kan gue bilang ya, Oke, nggak oke. semua Nggak orang semuanya, bisa ya. ngelakuin prolong ataupun water fasting. Hmm. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kelebihannya? Itu tadi yang gue bilang, bisa Oh, bikin ada regenerasi, bisa, detoksifikasi bisa, Detox. betul. Kan itu kan. Turun berat badan iya pastilah, nggak Soalnya dia ada kan sama lagi sekali. program juga dia. Nah, itu ya, Mak. Itu kan kita kan terakhir ingat nggak kita dari apa namanya? Mana Dari satu BBK. gacor? Oh, BBK, iya. Naon Itu kan BBK? Big Brother Brother Kemang. Kemang. Cih, Biasa, kan liar nih. Yoi, liar. Nah, liar. kemarin kan kita ngomongin bijak. Nah, bagian liar tuh yang paling sebelah Ini. kiri. Iya, Nah, liar tuh ada Oh. tanduknya tuh, ada tanduknya, biasa. itu liar. Oke. Kita lagi liar. Nah, lu sekarang lagi gini. Lagi Iya, bijak, betul. lagi bijak. ya. Ini bijak. Bijak. Kalau ini apa? Itu malaikat kan ke atas tuh, bijak makan liar. Jadi Ini gitu. Bijak, kok gue ngeliatnya kayak teler ya. Itu yang teler biasa. Entar larang mana? Oh, Kalau gitu, yang iya mana? itu. Tapi kayak setan ya gue. Iya, Kayak kan kita lagi jadi setan lanjut kalau liar. ke Iya. Jadi laptop. bijak. Jadi kemarin kan terakhir kan kita Aduh, ini lama nih. Kita Lama matiin mikirnya. lampu aja yuk. Kayak dia mau tidur. Sabar, deh. sabar. Iya, iya. Jadi kan kemarin kan gue ceritain ya, abis makan gila-gilaan. Terus kedua juga apa namanya? Terus juga kedua abis nonton si Bontang perform tribute to Linkin Park. Mabok, gitu terus. kan, mabok kayak kan. Ya, gue ngerasa kayak, udah parah banget, udah makan gila-gilaan, terus apa namanya Minum alkohol, alkohol. Banyak kan. racun nih lo masuknya. Racun semua. Nah, makanya gue kayak ngerasa perlu detox, makanya akhirnya gue ngejalanin si water fasting ini. Tapi tadi emang bener perlu ada persiapan nggak? Perlu, karena kenapa? Kan gue udah biasa 1 meal a day. Oke. Jadi memang gue udah biasa hari-hari gue 1 meal a day. Kan gue makan gila itu liar itu bareng sama dia doang nih. Sabtu kita mau kita hajar-hajarin. Tapi hari-hari biasa gue omat. 1 meal a day ini, makanya begitu gue water fasting, aman nggak? Aman, lemes aja. Lambung aman tuh, lambung. Lambung aman. Sebenarnya tuh kalau bilang aman mah, aman mungkin karena gue latihan kali dok ya. Udah latihan 1 meal a day, gue sehari cuma makan sekali, jadi aman-aman aja. Jadi nggak dadakan. Nah, Maksudnya sebelum lu ngelakuin water fasting ini, misalnya lu mau start water fasting ini jam 7 pagi nih. Lu makan dulu tuh berapa jam sebelumnya? Makan. Nah, itu juga harus makan itu harus banyak. Gua nggak tahu nih apa namanya kalau based on biasa ya, based on dari ChatGPT. Lu baca-baca doang lah. Baca-baca doang TikTok gitu kan ya. Jadi tuh gua harus banyak makan protein, vitamin K, vitamin lah, pokoknya makanan-makanan yang banyak seratnya. Sebelum lu start itu ya. Harus mulai start. Nah, cuman kan itu kan semua kan gua temuin di internet. Makanya gua perlu pendapat dokter. Kira-kira nih kalau di gejala seperti ini, kapan sih kira-kira gua harus berhenti gitu ya? Kan ada tuh waktu kan kayak, nih kayaknya gue udah waktu gue berhenti ya belum, udah berhenti belum, itu kan nggak tahu. berhentinya nih maksudnya naon? Buka puasa. Buka puasa. Nah, sebentar tadi lu misalkan tadi yang gue tanya jam 7 pagi lu udah start water fasting, lu makannya jam berapa itu sebelumnya tuh? Berarti terakhir gue makan pokoknya jam 7 mulai itu gue udah nggak boleh makan. Jam 7. Kalau misalkan gue mulai jam 7 pagi nih, ya jam 7 pagi gue udah nggak boleh makan. Iya, enggak, lu sebelumnya lu makan jam berapa normal. Itu? Jam berapa itu sebelumnya tuh? Kalau persiapan. malam, gue tuh biasa gue mulai water fasting itu startnya itu dari jam 9 malam. Jam 9 malam lu makan terakhir tuh? Sorry, jam 9 pagi. Udah nggak boleh makan? Jam 9 pagi gue mulai. Jadi jam 9 pagi gue mulai, jadi bukanya nanti 3 hari kemudian jam 9 pagi lagi. Enggak, makan sebelum lu water fasting ya? Gue terakhir kalau kemarin itu sarapan dulu tuh? Enggak ada sarapan. Enggak ada sarapan, gue cuma minum air kopi putih sama jus. Sebelum jam 9 itu ya? Jusnya jus pisang. Kuat juga ya lambung lo ya? Ya begitulah. By the way, hawanya jadi lemes ya. Iya, lemes. Ini hawanya jadi lemes. Jadi lemes gitu, kayaknya enggak. Ini nih. Enggak ini gitu ya, kayak enggak greget gitu ya. Nah, tar dulu. Lo kalau mau greget-greget, lo ngajakin gue greget ya kan? Kalau gue disuruh ngegas bisa nggak? Bisa, tapi ntar kita greget bareng-bareng di UGD mau pada. Atau mungkin sisa yang kemarin episode gula? Iya. Bisa kali sisa-sisa itu dikasih, kasihan ini. Nanggung gue soalnya kan tinggal 24 jam lagi gitu kan. Iya sih, iya benar Bentar lagi puasa. Gue pengen tahu apakah berapa penurunan. Karena di dalam beberapa hari ini aja gue nurun udah sekitar 2 kiloan 2 hari. Cuman air putih harus banyak. Nah itu dia, makanya gue pengen nanya, aduh tatar lah. Gue pengen nanya seberapa banyak air
seberapa banyak sih air putih yang boleh dikonsumsi sama manusia dalam satu hari? Karena gue harus minum air putih 4 liter loh. Kayaknya waktu itu udah pernah gue bahas. Maksimal ini kan kalau minimal udah ada tuh 2 liter minimal. Maksimalnya. Maksimal. Ini Maksimal karena dia nggak gini, ini. karena kan dia gua nggak nggak bisa Oke, makan. kalau maksimal itu nggak ada maksimalnya kecuali lu punya penyakit bawaan. Contoh kayak jantung. Oke. Terus kalau jantung tuh kan nggak bisa kebanyakan Air putih. cairan. Oh. Ya, nggak cuma jantung sih, misalnya kayak edem paru ya. Bengkak itu parunya, banjir udah tuh di sini. Terus ginjalnya nggak bisa, misalnya gagal ginjal juga, ginjalnya nggak bisa tuh ngefiltrasi gitu ya. Jadinya bengkak, kaki lo bengkak. Oke. Kadang jadi apa tuh edem namanya. Edep. Edem. Oh, edem. Edem berarti Edem. EDM dong. Odem, Iya. edem, Edem. bengkaknya. Iya nya. Nah, kalau kondisinya sehat nih kita ngomongin kondisi sehat Gak walafiat. masalah sih, kan itu gantiin cairan tubuh yang nggak ada cairan. Terus dan di tubuh tuh juga butuh elektrolit loh, makanya water fasting, prolong fasting tuh nggak sembarang. Balik lagi, yang pertama yang suka dikhawatirkan adalah bikin dehidrasi. Makanya nggak ada batas sebenarnya. Oh, kalau buat minumnya ya. Oke. Terus kenapa kita bisa bilang dehidrasi? Karena kebutuhan cairan kita tuh nggak cuma air doang, bukan mineral doang. Oke. Elektrolit dalam tubuh tuh juga perlu. Elektrolit. Misalnya Berarti kalium, minuman ion gitu kali ya, kalsium, minuman iya. itu kali ya. Dok? Nah, Iya, kan itu biasanya ada di makanan, di sayur-sayuran. Mungkin ada natrium juga, kita harus butuh garam. oh natrium Ya berarti kan? Indomie dong boleh. Boleh, silakan aja. Berarti kan nggak Iya kan, jadi bumbu- water fasting. Bumbu Indomie kan Aduh, Pak Indomie natrium. mana ada sehatnya, Iya. Pak Indomie, Pak. Kenapa kuburnya rok ya udah pokoknya begitu. Ini Gitu. kemasan mana ada sehatnya. Terus juga bisa jadi hipoglikemi. Bentar, hipoglikemik itu adalah Itu yang bilang hipo itu kurang. Kuda, iya, Glikemi itu adalah glukosa dalam darah. Oke. Itu kan kita nggak ada masuk apa-apa ya kan. Tapi yang lebih dikhawatirin itu lebih ke cairan tubuhnya sih, kayak elektrolit di dalam tubuh. Kalau elektrolit dalam tubuh kurang, ntar jantungnya juga kena. Jangan salah. Jadi elektrolit tuh harus tetap jalan. Nah, elektrolit itu gue ganti pakai Oralit, Dok. Iya, itu lu bilang ya. Nah, pakai itu Oralit. dia. Sebenarnya makanya water fasting, prolong fasting itu masih pro kontra ya. Gue juga masih belum tahu pasti. Yang jelas yang gue baca dari jurnalnya, sebentar gue buka daripada ngasal. Ada nama jurnalnya. Gak apa-apa, dokter ambil buka nih, Mek. Coba. Ini kenapa gue pengen nyaranin lu jalan Mana water fasting? sih? Karena kenapa? Ini kan umur kita semakin bertambah ya kan. Buat tetap muda, orang itu banyak orang yang mulai nyuntik stem cell ke badan biar terus tetap muda. Nah, ternyata di water fasting atau prolong fasting itu badan kita itu bisa mengaktifkan stem cell, jadi kita bisa terus muda, Mek. Itu lu menurut bacaan lu. Ini bacaan, ini ada beberapa paper yang menunjukkan seperti itu. Ini bacaan kan. Nah, kan lu ngerasain nih kan nih. Kira-kira udah buka puasa, lu cerita sama gue nih, ya kan? Bener. Nih, lu akan lebih muda. Apa? Nah, itu tadi kan sempat dibahas ya. Kalau si water fasting, prolong fasting itu kan bisa jadi autophagy gitu kan. Nah, itu kan tugasnya meregenerasi. Autophagy itu apa sih, Bredok? Nih, gue berusaha. Gue dari kemarin tuh pokoknya gue taunya autophagy itu merubah sel gitu doang. Tapi secara penjelasan secara medis itu autophagy itu Panjang ya. bahasa yang gini deh. Bahasa yang mudah dimengerti oleh oleh kita. gembel-gembel kayak gitu gini deh. Kayak gempas kayak gitu tuh. Jadi kalau autophagy itu kayak secara alami di dalam tubuh tuh kayak mendaur ulang lah kasarannya gitu. Nge-restart. Mendaur ulang. Berarti Jadi nge-restart itu kali ya. kalau restart kan diulang nih. Dia mendaur berarti kan daur. Daur tuh daur diulang kan. Diulang menjadi yang lebih baru, jadi barang yang rusak diperbaharui gitu. Ya, sama regenerasi. Ya, Intinya adalah jadi meregenerasi itu autophagy tuh. Betul. Yang diregenerasi bener tuh sel-sel semua. Sel-sel rusak. Jadi molekul paling kecil di dalam tubuh kita tuh kan sel dan semua terbentuk dari sel. Tapi udah kelihatan sebenarnya itu. Apa? Hutan Matayu nggak ada deh. Hah? Tuh udah nggak ada loh. Udah nggak Kantong ada Matayu tuh. nggak ada deh. Bentar lagi putih semua. Bentar lagi putih semua.
Ketawanya lepas dong. Baru 48 jam nih. Gitu dong. Baru 48 jam, 72 Iya. jam lu cobain Wah, pakai. gila. Udah kelihatan mudanya lah. Nah, terus dari autophagy itu, Mac, nanti di 24 jam selanjutnya itu stem cell keluar. Gua nggak ngerti stem cell keluar kan gua tau. Iya. Stem cell. Ah, gini aja gue nanyanya kali ya. Apa? Kan Apa tuh yang keluar 72 maksudnya? jam kan. Nah, Di 24 jam pertama tuh apa dulu? Yang lo baca tuh apa dulu yang terjadi tuh? jadi Selama sehari pertama. ini correct me if I'm wrong. Kan Oke. dengan apa namanya dengan ilmu pengetahuan gembel gue Iya. yang gue tahu pokoknya 24 jam pertama itu proses ketofastosis namanya Gils. ketofastosis Wih, lah. bahasanya Budok. Yoi. Di Hai. episode kemarin kan gue yang bingung sama bahasa dokter kan. Terus gue masa gue kalah sama Bu Dokter. Gue baca lah di TikTok tapi. Terus. Nah, jadi ada proses ketofastosis. Ini 24 jam pertama nih ya. Ntar, ini gue agak mikirin dikit ntar. Pelan-pelan. Gue ngomongnya harus pelan-pelan. Nah, si ketofastosis ini pertama kali itu fungsinya seingat pembacaan gue nih, correct me if I'm wrong, Dok. Itu adalah proses di mana badan kita ngebakar lemak bukan dari makanan lagi. Jadi ngambil energi bukan dari makanan tapi dari lemak Dari yang ada di lemak. badan Oke. Dan masa otot. dan massa otot. Itu 24 jam pertama tuh. Jam pertama tuh. Nah, 24 jam kemudian selanjutnya itu hari ada kedua. proses si autophagy tuh Mhm. yang meregenerasi sel dan kawan-kawannya. Terus yang ketiga ya di 24 jam selanjutnya itu stem cell. Lah gua lupa tuh skip di antara itu gua ada fakta tuh di antara itu tuh. Mhm. Stem cell. Nah, stem cell tuh apa sih kalau keluar apa sih stem cell tuh sebenarnya? Stem Stem cell. Ah, Yang apa biasa lo sel? kalau kemana-mana kan lewat tuh. Nah, itu Stem rel. dulu baru shell. Pom bensin. Aku Ngeri, agak tapi bingung ngeri- sih. ngeri juga Masuknya nih. kemana? Dia ngeri juga nih Ayo, Budok nih. Tolong Dok, gua perlu dibantu nih. Tumben Gua- loh, dia tukang mabok, Ah. tukang makan banyak, Ah. tukang main. Enggak. Enggak. Main Itu apa enggak. biliar Jangan. Enggak, meren. main, maksudnya Main. main yang lain dok, Main. main olahraga gitu dia. Orang kagak olahraga. Iya. Makanya Tumben nih dia makanya dok. makanya gue perlu penjelasan datang ke sini. Gue dengan kepala gue mikirin gue datang ke sini. Penjelasannya gue perlu banget. Gue penanya sama dokter. Stem cell, apakah itu stem cell dok? Mampus. Nah, Komplik. gue memberikan Berarti lu masih ada tenaga dari lemak lu nih kali ya? Ye, Ye. orang cepet Iya. loh. Ya, tapi lu kurusan sih. Nah, kemarin gue nimbang nih kan 2 hari doang ya. Mm. 2 hari doang aja. Kan ada metabolic age tuh gue. Aha. Ada umur Dia metabolik. kosakata ininya banyak banget dok. Gue bingung nih dok. Pinter nih sekarang nih. Lu Kosakata kalah lu. Iya nih. Makanya Kayaknya gue mesti water fasting juga nih. Makanya sekolah di bawah pohon bambu. Pinter loh. Ya. Terus. Jadi, bentar, pelan lagi. Tadi gue mau ngomong Gue apa? kelamaan Iya, deh nih. Lama, Stem bentar. cell, stem cell. Apa itu? Bukan, bentar. Nih, apa namanya? Umur badan gua Heeh. itu kan tadi sempat sempat di angka 36. Mm-mm. 2 hari gue puasa begini, umur badan gue jadi 33. Wih. Itu berdasarkan pakai timbangan digital itu ya. Oh iya iya. Gue nggak tahu 100% itu akurat atau Dan enggak. benar. Gue pernah Tapi- tuh, ya pernah. Tapi itu karena kan gue pernah tuh beberapa tahun yang lalu gitu kan gue pernah mau nimbang berat badan gue tuh masih 85-an. Gue ke salah satu gym lah yang gede. Iya benar sama kayak gue iya. Begitu gue nimbang gitu kan gue nimbang dapat pertasnya gitu kan panjang Iya, tulisannya kan. dari PT-nya. Wah mas nih harus segera olahraga. Emang kenapa? Ini mas umurnya berapa? Umur saya 36. Ini umur apa namanya? Umur badan mas ini udah 53. Hah? Kena mental gue awalnya. Iya, berarti organ-organ dalamnya kali ya. Ya cuman kan itu kan dari timbangan doang, Mek. Iya. Sama gue juga kayak gitu waktu itu. Iya kan? Gue Ada tuh masuk salah satu begitu-begitunya. gym gede, digituin dulu tuh. Ya digituin dulu. Nah makanya akhirnya Tapi gue positif waktu itu, bagus. Positif? Umurnya berapa ya? berapa bulan? Umurnya berapa mas? 39. Oh ini
anggota badannya kayak umur 33, 32. Oh, berarti itu kali maksudnya ya? Ya itu si apa namanya metabolisme age itu Nah, ternyata. metabolisme age ya, Nah, benar-benar. Makanya kan kita kan di umur kita segini bohong deh kita kalau nggak pengen tetap muda kan. Iya, Kita kan Iya. pengen sehat tetap lah, sehat ya. kita tetap. sehat jelas. Sehat itu udah pasti. Yoi, mabok. Funky tetap ya kan keren terus Yoi. ya kan party-party Heeh. tetap pengen jalan kan. Nah, makanya gue pengen tetap muda. Maka akhirnya gue riset lah mengenai si Water fasting. water fasting ini. Karena tadi yang gue bilang di awal untuk tetap muda itu bisa memang kalau lu punya duit banyak suntik stem cell. Iyalah, Stem cell. iya, benar. Nah, makanya gue tanya sama dokter. Pas Kenapa banget tuh? deh ada Bu Dokter deh. Iya. Untung Kebenaran Dokter kan hari mampir. ini nggak punya materi kan? Nggak ada, pakai iya. materi Pas nih. banget. Tadi mau mampir Stem doang ya cell. Bu Dokter, kita ngobrol ya. Berarti tadi ngobrol apa sih sebenarnya lu tadi datang? Tadi kita mau ngobrolin Damar, kan bininya bentar lagi mau lahiran. Oh, dia hamil di luar nikah. Gue gak ngerti juga deh. Oh. Jadi gue tuh pengen ngobrol nih gimana temen gue lagi hamil dikit lagi mau lahirin. Baiknya tuh gimana? Nah itu dia nggak boleh. Nggak Water boleh. fasting dan prolong fasting tidak diperkenankan untuk ibu hamil. Mar, lu gak boleh lo water fasting, Mar. Bininya. Hah? Bininya. Oh, bininya. Iya. Bukan dia. Iya, bininya. Ini iya. Damar anak bulak kan? Iya, bulak apa? Ah, iya benar. Cuma di gang 23 dia Di gang tinggalnya. 23 benar. Lalu emang di prolong fasting nggak boleh buat Ibu hamil, karena ibu hamil perlu nutrisi, perlu cairan dan Iya, mineral yang lebih bahkan Pastilah. karena dia berbagi dengan anak. Logikanya gak boleh lah, Nggak Pak. boleh. Masa puasa. Oke. Nah udah tanya Tadi lagi, lu mau Jak. nanya apa sih? Tanya pan. Tadi. Kan lau yang Itu lagi tadi ngerjain gua- nih. Si Gue masih stem cell, apa? stem cell. Stem Stem cell, autophagy. Kalau autophagy tadi udah Tadi kan kejawab. udah Udah. tadi udah. Terus apa Ya, lagi? stem cell tuh sel yang sebenarnya nggak beda jauh sama si autophagy. Mm-mm. Tapi stem cell ini bisa digunakan sebagai terapi, dikumpulkan dikumpulkan terus bisa dijadikan terapi. Nah itu kalau misalnya lu bilang bisa menghasilkan stem cell kan dihasilkan dari sumsum tulang. Betul. Terus juga apa tuh namanya plasenta. Stem cell tuh kayak kolagen bukan sih? Bukan ya? Jadi stem cell tuh banyak klasifikasinya sebenarnya. Makanya banyak tuh apa teori-teori konspirasi kenapa banyak orang-orang kaya gitu yang umurnya panjang. Mereka ngambil dari sumsum tulang belakang. Dari stem cell itu. Tulang belakang apa nih? Hah? Tapi apa? Kalau Orang. itu kita kayak pajian itu foto jadul aja. Jamblang. Nggak, maksudnya tulang belakang si pelakunya sendiri. Enggak. Si pelaku itu saham. Dia bisa ngambil dari ya gua nggak tahu lah itu Ya, katanya. tulang belakang siapa maksudnya? Tulang belakang. Gue juga pengen penjelasan dong. Ya tulang di sumsum Di tulang sumsum tulang belakang. Tulang belakang. Orang yang mungkin sudah udah diperiksa lebih lanjut kalau memang stem cellnya bisa Bagus, digunakan bisa itu bagus. Jadi bisa diambil dari orang lain ya. Tapi ternyata badan bisa bikin. Maksudnya sendiri. nah itu kalau itu gue kurang tahu, gue belum Oke. membaca lebih lanjut. Iya, Tapi yang setahu gue stem cell itu banyak diklasifikasikan tuh dari mana aja banyak. Jadi dari si sumsum tulang belakang bisa, Oke. dari si plasenta bisa, dari si Kuping zigot bisa nggak kuping? nggak bisa. Oh, nggak bisa, Itu cuma tulang rawan. Soalnya kan Tulang. ada tuh orang oplas pakai ini kuping gitu misalnya. Itu kan buat operasi plastik, Oh, jamblang. Oke, terus Dok. Ini gue udah capek ya. Habis Dok, deh, Padahal daripada gue kita makin pusing juga nih. daripada lu pusing jawabin itu, mendingan kita jawabin pertanyaan. Oh, iya, bener. Kita Oh, iya. saatnya kita masuk ke apa namanya Lu segmen. tanya. Lu Semua ini semua Ini gara-gara dia nih. Makanya udah gue Bikin bilang lu bawa lemah. hawanya itu Iya, udah hawanya lemes, lemah. gue udah capek, lu juga jadi nggak konsen. coba. gue lah yang salah ya kan. Iya. Always. Si orang puasa ini, orang puasa yang terjolimi. Tapi intinya sebelum kita ke segmen itu intinya, lu fun berarti. Lu maksudnya happy kalau lah. Enggak, pertanyaan gue, lu konsultasi ke dokter apa tidak? Nah, lo mampus kan lo. Sebelum melakukan water fasting dan Iya. prolong fasting ini sudah konsultasi terlebih dahulu apa tidak?
Van, lu kan partner gue. Iya. Masa kalau lu die gimana, Van? Gila, dua hari lu kagak Die makan, lagi. cuma minum doang, Van. Lunas rumah gue. Gue dari rumah gue lunas, mati syahid gue. Lu tenang aja. Ya ingetin bini gue ya, kalau gue tiba-tiba die, gue pengen dikubur di depan rumah. Ini nih tercatat secara sejarah di YouTube Pemuja Makanan. Kalau gue meninggal dikubur gue depan rumah Di tuh di kandang taman. kandang kucing lu situ. Kandang Ya? depan enggak di taman gue yang Oh, biasa iya, tuh kan. oke. Jadi kalau dia kawin lagi, biarin tuh lakinya yang baru lihat rumah yang gue cicil sampai mati. Mending kalau udah kebayar semua cicilan lo, kalau kagak Enggak kan kalau gue meninggal KPR gue lunas. Oh, gitu. Utangnya Oh, iya. sama gue Iya. soalnya. Oh. Jadi kalau gue meninggal itu bini gue langsung dapet rumah. Oh. Jadi kalau nih malam pulang kan gue lemes nih nyampe rumah. Gue gak punya tenaga. Bini gue ngebekap gue die. Lunas itu rumah. iya juga ya. Keren tuh. Udah, Pan. Oke, saat Udah dokter nanya tuh tadi tuh. apa? Lu udah Udah konsultasi konsultasi belum? belum? Waktu ke ini water fasting. Sejujurnya dok, gue nggak konsultasi karena gue ngerasa tadi balik lagi, gue tuh kan gue ngerasa gue punya alarm di badan ya. Gue menurut gue Oke. setiap orang manusia punya alarm di badan. Gue sehat, gue nggak ada keluhan apapun. Gue memang akhirnya melakukan mandiri kayak gue ngetes tensi darah sendiri, Heeh. ngecek gula darah sendiri, kolesterol sendiri, terus Kencing. Enggak Oh, punya alat ya. Oh, iya. Emang lu pikir gue Kencing Polda sendiri nggak? Metro Jaya? Terus terus gue ngecek Asam urat. asam urat itu semua gue cek-cekin semua sendiri. Tapi jadi sebelum mulai tuh gue pasti akan gue cek-cekin dulu semua. Oke. Udah oke, aman. Terus gue ngikutin dulu apa aja yang harus dimakan. Kayak misalkan gue asupan vitamin gue kompletin. Terus makan serat itu gue perbanyak, protein gue perbanyak. Gue ngerasa aman, jalan. Itu doang. Emang sih gue tidak konsultasi ke dokter. Makanya kenapa hari ini begitu dia bilang podcast lu tanya Lau jawab sama dokter Laura. Oke, gas. Oh. Jalan. Oke, pas banget nih lu nanya, pas ada dokter nih. Nah, jangan pakai oke gas Eh, itu dong. Iya. Salah nih dok. Ya. Jadi nggak apa-apa itu dok, nggak apa-apa ya. Selama Iya. dia sehat mah nggak apa-apa ya, dok ya. Karena kalau menurut gue karena dia sebelumnya udah mulai jatuhnya kayak intermittent fasting ya. Iya. Dan Jadi gua kalau untuk pemula yang disarankan itu adalah intermittent fasting. Apa itu? makan pakai jendela makan itu loh. Gue makan di jendela gitu. Subhanallah. Lu yang ngomongnya yang bener. Lo kan kita gembel-gembel kagak tahu ini ngomongnya Jadi bener apa ya? ada jendela makan. Iya. Lo makan di jendela sekolah. Ada jam-jamannya Ada gitu ya? jam-jamnya gitu Oh, loh. oke. Jadi kayak misalkan ada 24/4 ada gitulah. Iya. Kayak Jadi lo apa kan musisi ada tuh ya kan 1/4, Oh, 2/4 oke, gitu-gitulah. oke. mulut balak tuh Oh, keren iya, ya. ketukan Oh, dong. ketukan iya, sorry, Iya. maaf. Berarti di jam-jam makannya gitu ya? Jam makannya, periode makannya gitu. Jadi nggak full puasa enggak. Soalnya kan ke manusia kan rata-rata kalau makan Oh, kayak ini, full. kayak puasa Deddy Corbuzier apa namanya itu? Ah, Oh, OCD. Oh, kayak gitu ya contohnya? Mungkin gue juga nggak begitu aware tuh. Contohnya ya? Mungkin ya. Iya. Cuman yang jelas adalah itu. Cuman kan ya itu tadi gue bilang gue udah Iya, jadi udah latihan one meal a day, Oh, gue udah terlatih terbiasa. dulu. Oke, Terus gue udah siap. terbiasa juga kan ngejalanin program Break Against Sugar tuh yang gue nggak makan gula, Betul. nasi, dan gue juga skip sarapan, makan sehari cuma sekali gitu-gitu doang lah. Oke, kita latihan puasa biasa Oke, aja lah latihan ya. puasa Iya. biasa lah ya. Ya udahlah, oke lah. Yang penting lo Eh, sehat kan? Alhamdulillah. Lu jangan sampai nanti warisannya beda nih. Pokoknya yang rumah. penting tadi riwayat orang meninggal bawa wasiat gue. Wasiatnya Irfan Cesar Irfan ada di Pemuja Makanan ya. Oke. Di lautannya. Oke, warga, sekarang kita di segmen apa? Lu tanya, Lau jawab. Ya udah. Lau jawab. Oke. Oke, Pan. Pertanyaan pertama. Aduh. Nggak apa-apa, lu nggak Ini harus semangat gue nggak apa-apa, baca. Van. Ini Dari siapa? Dari ini siapa boleh- namanya? Bentar, ini masih Rojali Kemot lagi. Tapi nggak apa-apa di Rojali Kemot pertanyaannya. Apakah boleh minum kuah baso selama water fasting? Tapi bener juga sih, kan kuah doang, air tuh. Iya, benar. Air yang ada gula, ada Ada garam, kaldunya juga lah gitu, kaldu sapinya. ada lemaknya Iya, juga ya, sama aja nggak sih? Sama aja kayak apa? Iya, itu? sama. Sama kayak nggak. Nggak puasa, nggak Jadi water kan lu fasting. makan lemak juga. Oh, berarti Kan dia- gagal tuh ya. Lu di dalam si bumbu dalam kaldu kuah bakso Kuah itu bakso. kan ada sum-sum, Ada mecin ada juga. mecin, ada Ada gula, garam. segala macem. Ngarep lo jamblang.
Enggak, berarti Kalau enggak dia enggak. kuahnya bening, Iya. kagak pakai apa tuh namanya kaldunya si Si bakso. sapi mah ya nggak apa. Tapi bukan Tapi kuah bakso sebenarnya- namanya. Enggak. Dok, namanya. Iya. Tapi memang itu Dokter kadang-kadang kayak juga. kenapa dibilang? Kan kita kan udah jadi kuah bakso ini tapi nggak pakai kuah kaldu. Ya kali Nggak pakai aja. media, air juga sama. Air sama bakso, ya mangga aja. Lah air sama baksonya bakso ada bakso, Dok. Iya. Baksonya kan udah Cuma dikukus. anggapan ibu dokter tuh kuahnya jangan pakai kuah kaldu si baksonya, Oh. pakai Kok kuah kukus sih? pakai kuah air putih Direbus. aja. Kalau direbus bakso ya Allah Akbar. Maaf ya, Dok ya, saya agak slow motion nih. Gue jadi ikutan slow motion tuh gak sih? Gue jadi Lola juga. Berarti ngarap dia ya. ngarep lo jamblang. Tapi sebenarnya kuah si bakso itu bagus pada saat lu pakai buat buka puasa. Kenapa ya bagusnya? Jadi kayak ini balik lagi dengan ilmu Iya, balik. Jadi pada saat ini, lu buka ilmu. puasa, ilmu hutan ya. jadi pada saat lu buka puasa emang harus makannya kayak kaldu-kalduan gitu. Yang soft dulu biar rambut lu nggak kaget. Iya, lambung, usus Lambung nggak nggak kaget. kaget. Kan di dalam situ kan udah banyak maksudnya udah ada apa namanya lemak apa segala macem kaldu itu kan ada apa namanya ada nutrisi kan tuh. Lemak, Nutrisi. protein. Iya, itu apa Iya. gitu-gitulah semua. Jadi aman kalau buka puasa. Kalau buat buka puasa justru katanya. Iya. Ini kalau pas diedit Ya itu bisa intinya nggak sih? kalau mau buka puasa after si prolong fasting ataupun water fasting, jangan langsung kayak orang kalap makan gitu karena kaget. Iya, iya. Jadi entah itu lambungnya kaget sama kan namanya apa si insulinnya juga mengaktifasinya juga jadinya kan bisa entah dia kebanyakan atau malah lambat gitu. Meledak gitu ya? Meledak. Kalau water fasting artinya. pakai insulin juga, Dok. Itu Insulin tuh dihasilkan di tubuh loh. Di badan. Gue soalnya insulinnya beda nih. Hah? Gue suntikan kalau insulin. Lu mah Itu bukan insulin ampul. itu. Diabetes dong dia. Kalau dia suntik insulin. Lo beli insulnya di mana kan gitu biasanya. Oh, Bang. gitu Insul. bahasanya gue Oh, nggak iya. tahu. Jadi bukan suntikan, insul. Iya, Oh, insulin. iya. Insul, iya. Oh, gitu Budok. bahasanya. Kalau teman-teman. Kapsul. Oh, kapsul. ya. Kapsul. Insul. Bisa gak sih kalau pas di editor jadi kayak lightingnya jadi kayak burem gitu lo pura-pura lemes gitu. Bisa ya? Bisa Bisa gitu Siapa kan? muka gue Jadi kayak redup, lighting kayak redup gitu. Iya. Biar Iya. aja editor yang pegel. Bukan gitu ya, lu suruh aja editor. Iya. Aduh. Udah disuruh Iya, cari iya. research ya. Jadi gimana nih? Jadi gatot ya udah. Ya enggak lah, lo water fasting berarti jawabannya adalah tidak. Kalau buat Iya. buka puasa tuh aman. Oh, Ya, dokter ya. Boleh. Oke. Semua oke, dokter. Oke, next. Pertanyaan Kedua. kedua. Ini dari OVT, OVT apa tuh? Overthinker. Oke. Siapa saja yang dilarang untuk melakukan water fasting dan kenapa? Ah, ini gua nggak bisa jawab nih. Bentar. Siapa saja yang dilarang Ah, untuk melakukan water fasting dan kenapa? Siapa Ah. saja itu maksudnya siapa aja? Ini siapa sih pertanyaannya? Itu OVT, Overthinker. Anak baru di YouTube biasa. Oke, gue jawab. Coba, Jadi, Dok. kalau yang dilarang kan? Yang Siapa saja Tadi udah yang sempet, dilarang? udah sempat gue singgung kan. Yang Singgung pertama siapa, anak. Dok? Eh, Sebenarnya apa ya, anak kecil ya? eh. Lemes, aku lihat tadi lemes. Gak enak banget ya jago canda jadi capek tuh kak. Tolong dong, Air, air putihnya air. habis Air. Itu kasih damar lagi Ikan pacaran. cupang nih. gue gak minum air aja mati. Masa temen gue kasihan lo. Masa temen gue sama kayak ikan cupang, jangan dong, kasihan. Yaudah terus dok. Ini Bu Dok, terus Nah, tadi. jadi yang pertama anak-anak. Yang gak boleh nih. Iya, Bentar, bentar ulang sampai tadi. Ibu hamil. ibu hamil, Oke. anak-anak, Oke. anak-anak itu pun harus benar-benar konsul. Karena anak-anak itu kan balik lagi ke yang topik awal sebelum-sebelumnya kita udah bahas kalau mereka itu lagi dalam masa tumbuh kembang. Tapi anak juga nggak ini juga kali nggak mau kan si water fasting Ya ya. ngapain orang masih muda? Iya. Hmm, Pusing. Jadi kayak masih butuh protein gitu kan. Kalau misalnya kecuali mungkin dia overweight atau obes,
Dan dia mau berusaha, ini sekitar umur 17-an kali ya, 16-17, overweight atau obes. Terus dia mau turunin berat badan, dan mungkin sebelumnya dia udah coba intermittent, terus sudah bisa mulai terbiasa, terus dia mau coba prolong fasting ataupun water fasting, maka biasanya harus dikonsultasi dulu sama dokter. Tapi kalau langsung anak-anak itu sebenarnya tidak diperkenankan. Terus yang ketiga, anak-anak tuh lansia. remaja ya kali ya, dok ya? Iya, karena anak-anak bocil Nggak kan? mau juga deh orang suruh puasa aja mesti ditantangin. Mau puasa aku Pak, tapi ntar hadiahnya ini. Iya. Lo kebayang puasa kagak 24 jam aja mintanya sepeda. Puasa 3 hari mintanya rumah. Mati bener. Makanya boro-boro mau di water fasting. Gitu. Yang ada dia bukanya di warteg ntar dia. Masih water fasting nggak dok? Masih dong Pak, masih. Tapi kenceng gitu. Tuh lu colek aja. Hah gitu. Begitu mulutnya bau jamban puasa lo. Begitu dia gitu mulutnya bau jamban. Gue puasa water fasting, gue tidur bini gue. Mukanya gue diginiin mulu. Ya gue tahu sih pasti bacot gue deh. Bau tau nggak oli kebakar. Iya. Itu gimana ya? Nah kan. Ini gara-gara anak bocah. Itu siapa aja tadi anak bocah yang nggak boleh? Ibu hamil, anak bocah, terus lansia. Ya, karena lansia itu kan. Lansia itu umur berapa sih dok? Lansia itu di atas 50. 40 kok, 40. Kayaknya gue baru langsung diralat sama Bu Dokter. Untung aja. Lu masuk lansia kan kesian. Iya juga ya. Ih, bentar lagi loh. Oh my God. Gue menggunakan energi gue yang terakhir untuk ketawa. Oke, lanjut. Kenapa lansia nggak bisa? Karena metabolismenya kan udah melambat. Udah menurun ya. Jadi kalaupun misalnya dia water fasting ataupun prolong fasting, yang ada malah pingsan karena kekurangan nutrisi, gula dan sebagainya. Karena kalau udah lansia pun malah orangnya malas makan. Iya, itu gitu sindrom geriatri namanya. Itu sama aja kayak anak-anak kecil yang lagi GTM gitu ya sih, kalau udah lansia gerakan tutup mulut. Iya, betul. Kalau lansia tuh dia benar-benar yang namanya itu adalah sindrom geriatri. Dia itu udah malas makan, males tidur juga nggak yang full gitu. Tidur susah, itu udah tanda-tandanya. Namanya juga metabolismenya ya dok? Metabolisme regenerasinya udah menurun drastis kan. Itu tidur lu susah nggak Pak? Mohon maaf belum ketemu 40. Ya, hati-hati antum. Oke, berarti jadi udah dijawab tuh ya. Sama satu lagi yang nggak boleh. Orang dengan penyakit bawaan atau dia lagi ada misalnya punya riwayat diabetes ataupun hipertensi, gagal ginjal, jantung, ya disarankan untuk tidak. Oh, nggak boleh tuh ya? Disarankan nih, tapi disarankan ya, bukan nggak boleh. Kalau pengen banget coba dikonsultasikan dulu. Kan kita tahu kan kalau regenerasi berarti bisa jadi sehat lagi kan ya? Iya. Tapi masalahnya ini udah lagi nggak sehat. Udah ngedrop banget nih badan lu. Terus lu mau bikin tambah ngedrop. Oke. Karena nggak kuat ini ya badannya. Konsultasi berarti ya. Jadi harus konsultasi dulu karena memang pasti kan kebutuhan badan orang-orang pasti beda-beda. Beda. Oke, Rojali. Oke, Rojali udah jawab nih sama Ipan nih tuh, dia biar seger. Langsung seger. Tuh biar seger dia. Dia kan iya bener. Rojali udah jawab sama Ipan nih. Lu nggak kebelet pipis lah. Ini overtingkat bukan Rojali, ini overtingkat yang nanya. Overtingkat, oke. Deh, next. Yang ketiga tuh, oke. Setelah selesai water fasting, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi begitu selesai water fasting? Tadi udah dibahas. Salah satunya itu tadi. Salah satunya tadi nggak apa-apa. Kita kasih ini aja lagi. Salah satunya kan tadi kuah bakso. Kaldu, kayak ini nih. Apalagi makanan-makanan yang lembut tadi ya. Si Andin itu Andin siapa ya penyanyi itu dia juga sama tuh, dia prolong fasting juga. Oke. Nah kalau dia buka puasanya pakai soto ayam, tapi soto ayamnya cuman kuah soto. Kalau beli soto ayam biasa tuh, tapi dia nggak pakai kol, nggak pakai mie segala macam, cuman ayam sama kuahnya doang. Kalau Andin justru, kayak gue pengen coba itu dah.
Kayaknya menarik deh. Jadi kalau awal banget mau buka, kenapa ya lebih disarankan yang berkuah? Karena kan kayak air ya. Nah, Oke. Jadi adaptasi. adaptasi. Mau dari lambung Si lo tubuhnya, iya. sampai si usus lo. Jadi nggak kerjanya nggak berat, jadi nggak kaget. Takutnya kalau misalnya asam lambungnya langsung dapat makan, ya udah fasting nggak berapa lama tuh? 72 jam. Iya. Terus lu masukin makanan yang harus dia cerna, berarti dia harus ngeluarin produksi asamnya lebih, yang ada nanti malah sakit lambung. Oke. Terus harus makanannya yang sehat, jangan yang Disarankan berarti kayak buah gitu boleh gak buah gitu? boleh, Boleh. tapi jangan yang harus Yang keras-kerasan gitu kali ya. harus kasarannya dicernanya lebih berat gitu Iya, loh. oke. Berarti yang lembut-lembut ya. Bener-bener harus Paya lembut. gitu. Ya, Kayak ya. burung, ya biar kayak burung beo. Iya benar. Pisang. Pisang. Nyet. Soalnya lo kebayang nggak? Itu kan lambung 3 hari sama usus begini nih. Mar, abang-abangan lau nih Mar. Lambung sama usus kan 3 hari begini kan, Iya. nempel banget ya kan. Begitu masuk ya kan, tiba-tiba ayam bakar. Berantem tuh lambung. Makanya. Itu yang gue tanya tadi, lu nggak makan terus lambung lu kan butuh gesekan kan? Lah, itu usus ketemu usus ciuman. Makanya lu minum air doang tapi nggak apa-apa itu lu kuat juga ya. Ya, kalau gua kan soalnya berpikirnya gini, Dok. Selama gue masih punya cadangan lemak di badan, khususnya di perut sama apa namanya, sama pinggang gue, dan ini bagian atas, Iya. khususnya bagian atas ya, yang emang gue udah simpan bertahun-tahun gitu. Ya gue kayaknya nggak bakal modar juga selama Iya. ada ini aja. Sama ada lemak ya. Iya, karena yang nih balik lagi ya, ilmu TikTok gua. USC ngeri. Ilmu TikTok gua Yoi. mengatakan. Jadi selama masih ada lemak, kalau lemak udah habis, yang dihajar kedua adalah Oh, otot. masa otot. Nah. Oke. Otot tuh udah habis. Kalau udah habis, kentut yang habis. Gantungan lu juga copot itu. Copot. 2 biji. Oke. Jangan lama-lama udah kasih Ya ke udah, produser. iya. Ya. Jadi udah kelar ya. kalau tadi udah boleh. Jadi yang paling yang gampang adalah makan apa, Dok? Yang lembut-lembut. Yang pertama kuah-kuah dulu, jadi kuah-kuah. disamain dulu sama yang kita makan, yang kita minum tadi. Hmm. Terus yang lembut-lembut. Terus makanan yang sehat, benar-benar kayak biji-bijian, terus sayur, protein, karbo secukupnya. Oke. Ya udah. Tuh, ya, terjawab ya. Terjawab sudah. Nah, sekarang nih pertanyaan Keempat nih. keempat. Lu masih kelihatan nggak dari situ? Masih. Nggak kurang fokus nggak? Perlu Nggak, kacamata aman, nggak? aman. Burem. Nggak harus begini gua. Oke. Coba. Ini dari Faiz Munawarman. Wih, dia ngeri. Kayak pahlawan nasional. Iya. Gue ketawa, gue digoyang nih. Faiz lagi serius, Faiz. Gimana caranya tahu kalau badan kita kuat melaksanakan water fasting atau enggak? Enggak. Hah? Kenapa sih? Jadi gimana Ya, kayak lu caranya tadi kali tahu ya? kalau badan kita itu kuat untuk jalanin water fasting atau enggak? Gimana caranya? Nah, ini kan kalau tadi kan apa namanya? Gua nih sebagai orang yang ilmunya dari TikTok doang. Iya. Nah, sekarang kita tanya dari dokter. Apa yang Bagaimana kita tahu? Gimana caranya tahu kalau badan kita kuatnya kayak dia tadi contohnya mungkin dok. Ya, Jadi mungkin. sebelum dia water fasting dia periksa dulu tuh. Iya, apa segala macam. Apa yang Tekanan mungkin salah darahnya. satu yang paling penting sebelum melakukan water fasting itu, yang paling penting adalah akal sehat. Akal saya badan sehat sih. Iya. Kalau ini penjelasan dokter, penjelasan coba. dokter, jangan. Menurut jurnal Bu Dokter gimana gitu coba. Nah kalau mau tahu badannya kuat apa enggak, ya Hubungi Edep aja nih, Edep. jangan konsultasikan ke dia. Ada Edep. Konsultasikan ke dokter. Aman bro, sikat aja, besok orang bebusa mulutnya. Saran sih harus periksa dulu ke dokter. Periksanya tuh kan kalau ke dokter tuh nggak cuma oke periksa asam urat ini Dokter segala apa, Dok? macam. Dokter kandungan. Bebas, ya enggak dong. Dokter Lu mau umum ngapain? boleh. Pengalaman banget sama dokter kandungan. Oh, dari tadi ya dibahas ya. Iya. Pengalaman banget. Tahu tuh sih. Terus. Dokter umum, spesialis penyakit dalam, Oke. spesialis gizi boleh. Karena nggak cuma kita cek lab, misalnya cek asam urat, kolesterol, gula, nggak gitu juga ya. Kan pasti ditanya juga, kita ada sesi namanya subjek berarti kita tanya sama pasiennya Berarti riwayatnya konsultasi gimana, lah, konsultasi dulu segala lebih baik. macamnya, diperiksa lagi semuanya. Kalau memang misalnya mumpuni untuk melakukan water fasting,
sama prolong fasting ya baru boleh. Lu konsulnya ke Matra Aman nih pasti nih. Oh, Iya, gua iya. kan simpel. Yang penting gua ngecek LDR. Apa itu LDR? LDL meren. LDR. LDL. LDR itu apa, Dok? Itu lemak. Lemak Kayak dalam dia tuh lemak dalam darah. darah. Kolesterol. Oh. LDL sama HDL. Oh, tuh. Jadi gitu. Siapa Ya. namanya tadi? Si Faiz. Ini namanya Faiz. Lu konsultasi sama dokter. Faiz Munawarman. Ya? Heeh. Jadi Gitu. mendingan lo konsultasi sama dokter karena kenapa? Water fasting itu water fasting program ini itu pertama sebelum ngomongin badan yang sehat yang diperlukan adalah akal yang sehat. Karena kalau Iya. akal yang sehat. Nah sekarang lu kalau misalkan akal lu nggak sehat, lu juga tahu kalau lu sehat atau enggak, lu siap atau enggak, atau lu kayak gua gitu cukup bodoh untuk tidak tidak konsultasi ke dokter kan cukup bodoh. Itu berarti akalnya tidak sehat. Tapi kan untungnya gua hari ini kan bisa hari dokter. Tapi barusan dokter bilang suges. Suges apa kayak Enggak, suges? aku bisa. Oh, bisa, sugesti. Karena gue percaya semangat, sugesti gua. itu mahal. Ya. Gue bisa gitu. Gua bisa. Gua bisa. Aku bisa. Sampai depan lu pingsan. Dia demen dah kayak lu pingsan. Dia doain gue pingsan nih si Aldi. Bini lo seneng ntar. Yes. Dia paling 3 hari gue nangis. Hari keempat cari pacar. Ya udah jawab ya. Konsultasi ya. Iya, konsultasi ke dokter ya. Oke. Jadi tidak bisa lo putuskan sendiri, lo harus konsultasi ke dokter. Karena abis ini gue akan konsultasi ke dokter. Gue terusin atau enggak. Sebenarnya gue akan bertanya sama dokter. Kecuali lo butuh keberanian, ya kan? Lo tahu resikonya. Perlu biji yang kuat. Jangan sampai ketemu di IGD. Yes, benar. Ketemu Bu Dokter Laura. Lo ketemu tiba-tiba kamu ketemu di GD, kamu habis water fasting digampar muka lu. bodoh. Ya. Ya, kelima. Gue udah goyang nih. Kalau lagi water fasting, siapa itu namanya yang nanya? Wan. Sama jumper. Hah? Wih. Memet Jumper namanya. Memet Jumper. Oke. Memet Jumper Apa nanya. itu? Kalau lagi water fasting, energi badan dari mana? Tadi sudah sempat dijawab Yes, kan, yang dijawab, diambil tuh dari si lemak sama massa ototnya. Massa otot. Nah, tapi ya itu kenapa dia masih lemes banget karena ya prosesnya nggak secepat kayak lu makan gula dan segala macamnya dengan sesuai idealnya. Itu kan ada prosesnya, metabolisme tetap ada prosesnya. Gitu. Berarti kalau gue udah kurus nggak boleh dong water fasting gue. Hah? Nggak boleh dong kalau gue udah kurus gini. Kadang Lemak gue nih ya. nggak ada kan lemak. Kadang gue. kurus kayak gini belum tentu massa ototnya atau lemaknya dikit loh. Sesuai, betul itu. Harus dicek tetap. Gak maksud aku kalau badan gue gini kan cuma kering nih. Iya. Lemak gue cuma dikit doang. Kalau gue water fasting tambah ini dong. Nah, jadi Tambah lo tinggal cek tergantung sebenarnya ini akan baik lagi ke orang masing-masing sih. Iya. Lo mau nyari Kebutuhannya apa? apa gitu ya, pengennya Iya, apa. mau nyari Betul. apa? Kalau lu kan emang lu perform, lu minum gitu kayak liar-liaran, tapi kan hari-hari lu kan olahraga lu kencang apa segala macam kencang. Kalau gua kan ya begitu. Iya benar-benar. Makanya gua ada proses detox yang emang harus gua lakuin. Ya namanya juga bijak makan liar, bijak ya ada nih bijak nih, Iya, ya kan? yes. Abis itu weekend kita liar. makan dulu, Makan dulu ya, makan, ya kan? makan. Abis makan baru liar, Yes, begitu aja berulang. Heeh. Jadi bijak makan liar. Nanti ketemu dokter lagi bijak lagi. Iya. Habis itu makan lagi liar lagi. Jadi Tapi gimana? bagian liarnya nggak diajak dokter sih. Tapi boleh lah ya, boleh nggak dok kalau ajak liar ya dok? Ya selama masih ada budgetnya boleh. Oi. Tenang. Ini masih bisa. Tenang, Dok. Ini bisa. Tenang. Aman Ini aja. bisa. Aman dok. Jadi gimana Oke, tuh tadi? produser. Oke, aman produser ya. Tuh udah dijawab tadi ya, Sudah dari terjawab lemak, ya, jadi dari massa otot, jadi dari apa tadi? Belum jawab. lemak. Lemak ya. Lemak sama Oh, massa otot. lemak dan massa otot itu bisa dibakar jadi energi ya. Jadi Energi. Kalau Cuma udah itu habis ada prosesnya ya. jadi Jadi ada prosesnya. kenapa dibilang kok kadang ada yang masih lemas kayak dia tadi kan lemes banget ya. Ya karena memang nggak langsung keluar gitu energi langsung jadi energi yang enggak karena itu ada proses. Ini kalau memang. lagi lemes nih gini, lu minum air banyak, dapat kekuatan lagi. ya orang air putih doang, Mek, tetep aja, tetap Mek. aja lemah ya. Iya. Dia hanya menggantikan cairannya dulu nih. Cairan Oh. doang. Orang gua kencing tuh kayak gua minum kencing itu bisa kayak puluhan kali Iya, seharian gua minum minum. Di Bentar, dalam tubuh water tuh paling banyak cairan Water loh. fasting itu khusus air putih doang apa lo nyampur minum kopi? Kopi apa? ada. Ada. Makanya gua ada Kopi boleh kebentuk kopi tapi Boleh. nggak pakai gula. nggak pakai gula, susu ya Susu. gitu-gitu. Itu emang minuman hari-hari kita kan.
Oke. Jadi kopi boleh, teh boleh, teh Oh, itu hijau. nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, pokoknya selama nggak pakai Gula dan susu. gula, susu gitu nggak apa-apa. Ya, soalnya kan lambung lu tuh kesian gua sama lu, Van. Kalau udah pucat nih karena dok lihat tuh, Dok. Nggak, tenang, aman aja. Lambung nggak bakal ke ini kalau kena kopi sama teh nggak pakai gula dan susu. Nggak apa-apa ya? Nah, tuh ya. Oke. Lo yang masih bilang katanya gua asam lambung gara-gara minum kopi, lu minumnya pakai susu goblok. Itu yang bikin asam Yang bikin asam lambung ini. ya? Itu yang bikin asam lambung ya. Ini pertanyaan dari teman-teman udah kejawab semua. Iya. Nah, sekarang konklusinya apa, Dok? Kira-kira, Dok? Konklusi dari water fasting Water ini, fasting prolong ini. fasting ini. Nah, itu. Oke. Jadi Sebentar, kita konklusi ambil itu apa artinya? kesimpulan. Oh, kesimpulan. Tenang, hei. Biasa, Dok. Anak rimba Eh, kayak tahu. iya, Bagus sih begini, FOMO. Heeh. Oh. Ya kan dia pengen tahu. Oh iya bagus. Kesimpulan. Rasa keingin-tahuannya lebih Iya. tinggi itu Iya. bagus luar biasa. Kesimpulannya dia apa, Dok? Dia harus sering bergaul sama Water kita. Kesimpulannya fasting, jadi apa, Dok? Jadi konklusinya untuk water fasting, prolong fasting itu tidak sembarangan orang bisa ngelakuin. Yang pertama tadi kan udah banyak ya, ada beberapa kayak lansia, ibu hamil, anak-anak, orang dengan riwayat penyakit yang lain itu kalau bisa dikonsultasikan. Tapi kalau ibu hamil dan anak sepertinya tidak boleh. Kalau bagi hamil boleh nggak, Dok? Dari tadi sebutan itu bahasanya. Ya udah ngebet banget ya. Kurang apa kemarin-kemarin? Terus, Dok. Oke, lalu lanjut dulu lupa kan. Oke, Iya. kalau mau buka puasa pakai yang atau makan yang bergizi pastinya. Biji-bijian, umbi-umbian, sayur, buah, karbo secukupnya, protein. Terus yang pertama kalau bisa yang kuah dulu jadi biar adaptasi dulu sistem pencernaannya. Terus apa lagi? Apa lagi, Dok? Oke, Dan tadi cukup pakai ya. tadi closingannya Oh adalah enggak, dan sebenarnya ada manfaatnya si water fasting sama prolong fasting tadi kan yang dibilang dia bisa regenerasi, karena nanti akan jadi autophagy itu bisa juga katanya bisa menghasilkan stem Menurunkan cell berat walaupun badan menurut lo saya kan ya? saya Iya. belum cari tahu lebih pasti. Iya. Terus detoksikasi ya kan, terus ya untuk penurunan berat badan, untuk yang badannya Oke, overweight, apapun obes, boleh dicoba, Boleh dicoba. tapi Tapi konsultasikan. konsultasi dulu, Konsultasi. tapi latihan dulu sih. Jadi Betul. kalau gue sih menurut gue latihan jangan langsung Untuk pemula mending intermittent. intermittent dulu. Jadi dicoba dulu. Jadi intermittent dulu ya. Intermittent dulu, abis itu bisa intermittent fasting. Lu coba 1 meal a day, abis itu baru Tapi konsultasi dulu lah pertama lah ya. Nah, yang penting adalah, tapi yang paling penting dari itu semua satu, Dok. Akal. Oke, siap. Ngomong-ngomong, buru dokter bawa alat-alat itu nggak? Dok, ya Dok, gua Nah, kayaknya ini kayaknya. Bawa. Oke. Jadi gimana? ya, gua pura-pura pingsan Iya, oke. Oke. Buat semuanya, sekarang kita cabut dulu. Ipan mau diperiksa dulu. Soalnya udah lemes periksa dia. dulu dokter ya. Ya. Jadi keberan, Dok. Di Ya. detak Tuh, jantung langsung. gua. Coba. Jadi sebelum akhirnya gua akan mengeset, Oke. Periksa. periksa. Ngecek Dokter semua. ke situ, Dok, tuh. Iya, ngecek semua. Sebelum Oke. kita ngecek gua ngecek ke kesehatan Keseimbangan keseimbangan lu. badan gua, kesiapan gua, Oh. apakah benar-benar malam ini istri gua akan mendapatkan hak warisan rumah atau tidak? Ya, hak warisan rumah atau tidak ya. Jadi gua akan cek dulu. Oke. Jadi kita akan tutup mengenai program Water fasting. Water fasting, prolong Oke. fasting di program Lu tanya, lau jawab. Lupa, Bang. Dok nih, Coba. periksa di sini aja, Dok. Daftar Lemes dulu ya banget. Pak. Oh iya. Bapak daftar. Saya bawa Siap, BPJS. Ada BPJS saya ketinggalan. Ya, BPJS saya ketinggalan, Dok.